kali saatnya bersatu dalam kasih-Mu, dalam panggilan kudus-Mu, hidup bagimu. Bukan keindahan dunia, bukan hormat manusia, tapi satu yang utama, hidup bagimu. Tak ingin kami ragu, tak ingin kami gentar, karena Kau Kristus yang memimpin, Kau pandu hidupku. Satukan kami dan perlengkapi, membangun kerajaan-Mu, agar tak goyah segala perjuangan meski badai keras mendung. Satukan kami dan perlengkapi, hidup melayani-Mu, berperang berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Satukan kami dan perlengkapi, membangun kerajaan-Mu, agar tak goyah segala perjuangan meski badai keras mendung. Satukan kami dan perlengkapi, hidup melayani-Mu, berperang berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Berperang berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Hidup demi kasih-Mu Kristus. Hidup demi kasih-Mu Kristus. Adik-adik sekalian, kita sudah tiba di pertemuan yang ketiga. Pertemuan pertama kita bicara soal ini judul buku yang kita bahas. Jadi overview sedikit, kita bicara soal Our Heritage. Ya, satu buku Our Heritage, diberi judul Our Heritage, yang bicara tentang visi dan kesinambungan, keunikan dan kekayaan pelayanan mahasiswa, dan keunikan sebuah gerakan persekutuan mahasiswa. Itu yang kita bahas. Nah, kalau kita ilustrasikan sebagai sebuah perjalanan, maka apa yang menjadi tujuan kita di depan sebagai seorang musafir, ya, sebagai seorang peziarah di dalam perjalanan ziarah, maka apa yang jauh di depan, yang kelihatan di depan tapi seperti titik cahaya saja, itu adalah visi. Nah, dari mana datangnya visi? Visi itu selalu berasal dari Tuhan. Itu yang kita bahas di pertemuan yang pertama. Visi tidak pernah lahir dari ambisi pribadi seorang pemimpin, pemikiran pribadi seorang pemimpin, atau pendahulu sebuah organisasi pelayanan mahasiswa. Visi selalu diberikan dari sang empunya pelayanan. Ya, itu. Nah, apa yang kelihatan jauh di depan? Jadi kalau kita bicara musafir tuh, puncak gunung yang di ujung sana itu udah kelihatan. Tapi kita masih berada di gunung. Jadi kalau ya bukan gunung berarti perbukitan, berarti ya perbukitan itu dia punya puncak bukit, punya beberapa lembah yang kita mesti susuri. Di ujung sana itu udah kelihatan puncak dari bukit yang di ujung kita sudah kelihatan, tapi kita masih di bukit yang sini. Nah, apa yang kelihatan di sana yang oleh David Edney katakan, ya pada saatnya nanti visi kekekalan itu adalah orang Kristen itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, di mana semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Itu
versi Edeni, lalu versi Samuel Escobar, ya, katakan versinya Isabelo Magalid. Ya, dia punya mimpi kalau ada ini bicara soal yang visi yang kekal, terang bagi bangsa-bangsa. Lalu Isabelo Magalid menyajikan visi yang lebih realistis, yang lebih kelihatan dari sebuah pelayanan mahasiswa lahir kaum profesional. Entah mereka akan mengambil jalur rohani berkaitan dengan misi penginjilan, atau entah mereka mengambil jalur yang lain lewat visi profesional, itu lewat pekerjaan mereka. Tetapi jalur yang manapun mereka ambil, kehadiran mereka nanti akan memberi dampak. Oke, itu yang kita baca di bab yang pertama. Jadi kalau bicara saudara dan saya, seorang musafir, seorang pemimpin yang hari ini memimpin sebuah perjalanan, kita sama-sama mesti melihat visi itu yang dimulai oleh pendahulu, dan oleh kita sama-sama melihat itu. Ya, jadi belajar buku yang pertama, bagian yang pertama menolong setiap pengurus dan calon pengurus mempertajam lagi penglihatannya kepada visi yang ilahi, ya, kepada penglihatan yang dari surga itu. Tidak pernah aku tidak taat, kata Paulus. Jadi, penglihatan yang dari surga, visi yang dari surga itu. Nah, lalu kemudian bagian yang kedua kita masuk kepada, kita ini sebuah ya seorang peziarah, ya. PMK itu kita gambarkan sebagai tubuh Kristus, ya, yang melakukan peziarahan, seorang musafir menuju kekekalan. Nah, semangatnya itu adalah semangat gerakan Injili. Nah, apa ada gerakan yang lain? Kalau teman-teman pernah baca bukunya Richard Foster, ya, Richard Foster itu ada namanya Six Stream of Living Water. Jadi kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri orang percaya, sebenarnya alirannya itu nggak satu warna. Alirannya itu banyak. Ada yang model inkarnasi, ada yang model kontemplatif. Kontemplatif itu ya jadi Roh Kudus itu tinggal. Jadi bagaimana Roh Kudus itu menampakkan buah dan karunia-Nya? Itu orang-orang yang senang dengan kontemplasi. Nah, kemudian ada juga gerakan yang inkarnasi. Bagaimana roh itu menampakkan buah dan karunia-Nya. Itu berupa pekerjaan yang senang hadir di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Itu inkarnasional. Ada lagi yang model justice, social justice. Ya, mereka buahnya itu tampak dari gerakan yang memang ingin memulihkan keadilan sosial. Nah, Injili sendiri punya warnanya. Gerakan ini adalah gerakan yang fokus pada menyaksikan. Jadi ada demonstrasi Injil, lalu ada deklarasi Injil. Nah, itu gerakannya. Jadi kalau teman-teman, aduh, gerakan kita ini gerakan apa sih? Ada banyak orang yang lagi sibuk dengan pergi menegakkan undang-undang, hadir di sini, memberikan sumbangan bagi orang miskin. Memang tampaknya di sana semangatnya. Itu aliran yang lain. Tapi sumbernya sama, living water. Ya, istilahnya ini percakapan Yesus dan perempuan di tepi sumur. Ya, kalau air hidup itu tinggal di dalam kamu nggak akan kehausan lagi. Nah, bagaimana penampakannya? Nah, PMK kita mengambil warnanya yaitu gerakan yang Injili. Nah, apa yang esensi dari gerakan Injili adalah, kalau dikatakan oleh John Stott, itu bicara inisiatif pewahyuan oleh Allah Bapa. Jadi ini soal kita berpegang pada wahyu ilahi itu. Wahyu umum dan wahyu khusus itu. Wahyu khusus itu ya
Alkitab yang kita pegang. Kita percaya ineransinya, kita percaya infallible-nya, ketidakbersalahannya, dan ketidakbersalahan pengajarannya, dan kita percaya inspirasi dari Alkitab. Itu yang esensi. Lalu pengorbanan penebusan oleh Allah Anak. Peristiwa salib itu kita percayai bahwa dosa itu begitu radikal, maka kemudian penebusannya pun radikal. Itu Kristus yang disalib. Dia tidak cuma Kristus yang memberi teladan. Oke, lalu yang ketiga ada pelayanan pembaruan oleh Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri orang percaya. 3 hal ini. Nah, kalau kata Francis Schaeffer, 3 hal yang tidak pernah berubah itu firman Allah, itu yang continue, perjanjian lama, perjanjian baru, dan zaman gereja. Lalu kemudian kuasa Allah, bahwa Tuhanlah yang memimpin perjalanan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, mengalahkan bangsa Amalek, ya. Ada kuasa Tuhan di sana, dan demikian juga ketika memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, ada bala tentara Tuhan, ada panglima bala tentara Tuhan, dia yang maju di depan berperang bagi kita. Maka yang kontinu di zaman kita, Roh Kudus lah yang memimpin pelayanan kita. Nah ini semangatnya. Jadi yang membuat kita punya visi, lalu yang membuat kita terus berjalan adalah firman Tuhan, kuasa Allah, dan pimpinan Roh Kudus. Nah, ini yang tidak bisa kita lepaskan dari gerakan PMK. Ya, jiwa dari PMK itu ya 3 hal tadi itu. Nanti Lawson Covenant kita akan teman-teman baca lebih panjang lagi soal bagaimana identitas dari gerakan Injili. Ya, the purpose of God, kita dipanggil untuk menyaksikan kerajaannya, otoritas dan kuasa dari Alkitab, lalu keunikan dan universalitas Kristus, natur dari penginjilan. Ya, jadi bukan cuma kabar baik yang membuat orang happy, tapi kabar baik yang memang membebaskan. Ya, kebenaran itu akan membebaskanmu. Dan dalam tanggung jawab sosial, oke, kita punya mandat sosial, tapi itu tidak pernah dilepaskan dari mandat Injil. Ya, itu yang kita bahas di bagian 1 dan kedua. Nah, ya membahas tentang visi dan penerusnya generasi demi generasi, lalu berarti yang bagian kedua berisi artikel-artikel mengenai esensi Injil, pergerakan pelayanan mahasiswa. Lalu yang ketiga berisi artikel tentang dinamika dan keunikan pergerakan pelayanan mahasiswa. Nah, perjalanan itu sendiri bukanlah perjalanan yang monoton, ya kaku, linier. Nah, di dalam perjalanan itu ada banyak hal yang kita kerjakan menuju visi tadi. Nah, di sana ada banyak organ, ada banyak yang terlibat, ada banyak gerakan yang kita lakukan. Nah, itu yang kita bahas di bagian yang ketiga, dinamika dari gerakan pelayanan mahasiswa. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama di dalam tulisannya Erik Sudarma. Ya, dia katakan dinamika pelayanan mahasiswa itu visi dan misi pelayanan mahasiswa. Dia mengulas soal visi dan misi. Dia katakan visi dan misi itu memiliki kaitan yang sangat erat. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Visi pada hakikatnya adalah jiwa dari sebuah gerakan. Ya, misi, harapannya, cita-citanya, obsesinya. Itulah visi. Visilah yang melahirkan, menghidupkan, mengarahkan, dan menopang misi. Ya. Jadi ada mimpi, mimpilah yang melahirkan, menghidupkan, mengarahkan, dan menopang misi. Jadi dari mimpilah lahir sebuah gerakan. Untuk mencapai visi ini, apa yang perlu kita lakukan? Itulah misi. Tanpa visi, sebenarnya nggak ada misi. Yang ada cuma tradisi atau aktivitas. Jadi kalau PMK hari ini berjalan tanpa mimpi kekekalan itu, tanpa mimpi yang realistis di depan itu, kita cuma tubuh yang bergerak
nggak jelas, tanpa arah, atau seperti kursi goyang yang ya maju mundur maju tapi nggak kemana-mana. Ya, cuma tradisi atau aktivitas. Sebaliknya, tanpa misi, tiada visi yang ada atau yang tersisa cuma mimpi. Ya, tiada visi, yang tersisa cuma mimpi. Kalau kita cuma visi nih, menjadikan mahasiswa Kristen yang menjadi garam dan terang, yang berguna bagi bangsa dan negara, itu misalnya itu visi kita, visi PMK ya pada. Nah, tanpa misi, tanpa ada upaya mewujudkan itu, nggak lebih dari cuma mimpi. Misi Kristen tidak pernah dimulai dari inisiatif manusia, tetapi selalu berasal dari inisiatif Allah, terobosan aksi Allah dalam sejarah. Nah, kalau visi itu berasal dari Allah, kemudian dia katakan misi pun juga berasal dari Allah. Inisiatif itu berasal dari Allah. Allah punya visi. Lalu Allah sendiri yang berinisiatif mengerjakan, mewujudkan visi itu. Lalu kita di mana? Nah, di dalam istilahnya Erik Dharma, kita adalah orang yang terhisap di dalam misi Tuhan. Tuhan bekerja melalui kita dan di dalam kita. Nah, kata Latin mission berarti pengutusan. Berbicara tentang misi Kristen berarti berbicara tentang pengutusan. Siapa yang mengutus? Siapa yang diutus? Untuk apa diutus? Ya katakan Yohanes 20 ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kalau kita nangkap visi, maka kemudian yang mengutus kita untuk mewujudkan visi juga adalah Tuhan. Ya. Ini disebut missio Christi, pengutusan Kristus. Bapa mengutus aku. Ya, itu pengutusan Kristus. Lalu anak mengutus para rasul. Nah, itu yang disebut dengan missio apostolarum. Ya, pengutusan para rasul. Lalu Bapa ya Kristus mengutus gereja. Itu disebut dengan missio ecclesiae. Nah, ketiganya missio Christo, missio apostolarum atau missio ecclesia tercakup dalam missio Dei. Bapa yang mengutus, pengutusan Bapa. Ya, keseluruhan pekerjaan Allah menyelamatkan umatnya, yaitu keseluruhan pekerjaan Allah menyelamatkan umatnya. Ya, itu ringkasannya. Ketiganya berawal bukan dari inisiatif manusia, tetapi inisiatif Allah. Ya, itu yang dituliskan oleh Erik Dharma. Jadi kalau kita bicara soal oke, kita dapat visi, lalu apakah kemudian misinya kita yang menetapkan? No, tetap dari Allah yang disebut dengan missio Dei. Yesus yang menentukan tempat pengutusan atau titik pusat misi Kristen bukan manusia yang oleh kehendak dan inisiatif sendiri bekerja di ladang Tuhan atau mengutus selamanya ke sana. Tuhan yang berkehendak dan berinisiatif untuk mengutus orang pilihannya ke sana. Nanti ini rembetannya berkaitan dengan regenerasi, ya berkaitan dengan apa saja misi itu akan berpusat pada Kristus. Nah, ini saya dan teman-teman mesti pahami ketika bicara soal bagaimana visi itu diwujudkan, ya, kita tetap mesti menantikan pengutusan dari Sang Empunya visi. Nah, sebagai kelanjutan dan perluasan missio apostolarum, missio Kristen, atau missio ecclesiae, tentunya harus mengabdi kepada the Great Commission. Misi Kristen tidak lain daripada menyelenggarakan amanat agung. Jadi kemudian apa yang menjadi misi Allah itu? Missio Dei itu, atau pengutusan gereja itu ngapain sih? Ya amanat agung itu. Itulah misi kita. Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi kalau disederhanakan, PMK itu misinya apa sih? Ya amanat agung, memuridkan semua bangsa menjadi murid Kristus. Dalam pelayanan PMK, kehadiran untuk menyelenggarakan amanat pemurid dalam pelayanan PMK, kehadirannya adalah menyelenggarakan amanat pemuritan. Agar dari antara mahasiswa lahir orang-orang yang mengabdikan hidup matinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam semangat gerakan Injil itu, kita membawa orang kepada Kristus untuk mati bagi Kristus. Itu kata Dietrich Bonhoeffer. Ketika seorang dipanggil, mereka dipanggil untuk mati. Hidup dan mati mereka untuk Kristus. Ya, saya yakin bahwa salah satu sebab mendasar kenapa banyak PMK kehilangan visi dan misi dari perintisnya adalah gagalnya generasi terdahulu untuk menghidupi dan menyelenggarakan amanat pemuritan dengan setia.
disederhanakan oleh Erik Sudarma bahwa kegagalan PMK mewujudkan visi Allah melalui misinya adalah ya kegagalan kita menyelenggarakan pemuritan. Jadi, itu. Nah, kita lanjut kepada slide yang kedua sebelum kita masuk pada diskusi. Ini ada tulisan dari Stacy Wood, saya ingatku, ya Stacy Wood dia katakan inisiatif dan tanggung jawab mahasiswa ini jadi bagian ketiga mesti kita tangkap ini sudah berbicara tentang PMK-nya, berbicara apa yang terjadi di dalam PMK, apa yang terjadi dalam sebuah persekutuan. Nah, kalau kita punya persekutuan, kalau kita punya PMK, apa yang menjadi inisiatif dan tanggung jawab mahasiswa di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah kampus yang memiliki di dalam sebuah PMK yang berada di sebuah kampus. Ya, seorang Kristen dalam hubungannya dengan kampus, adalah bersaksi bagi Kristus melalui tanggung jawab akademisnya sebagai bentuk kesetiaannya kepada Allah. Stacy Wood menggambarkan ketika seorang Kristen ada di kampus, inisiatif dan tanggung jawab dia berada di kampus adalah bertanggung jawab secara akademis sebagai bentuk kesetiaannya kepada Allah. Dalam hubungannya dengan sesama adalah berupa kesaksian hidup yang dijalani bagi Allah di hadapan sama mahasiswa lainnya. Jadi kita mesti bayangkan kita, ya seorang Kristen itu dalam mewujudkan misi Allah. Nah sekarang perjalanan mereka itu ada di dalam sebuah fase atau medium yang disebut dengan kampus. Ya, sebelum nanti melanjutkan perjalanan berikutnya, dia ada di dalam daerah yang disebut kampus. Nah, di kampus ini, apa tanggung jawab seorang mahasiswa yang punya identitas sebagai seorang Kristen? Dalam hubungannya dengan perguruan tinggi, dia punya tanggung jawab akademis sebagai bentuk kesetiaannya kepada Allah. Nah, dalam hubungannya dengan sesama mahasiswa, baik yang sudah mengenal Allah maupun yang belum mengenal Allah, dia punya tanggung jawab memberikan kesaksian hidup yang dijalaninya. Ya, sebuah hidup yang tidak berkompromi dalam segi moral dan etika, sebuah hidup yang berakar tidak hanya di dalam dunia ini namun di dalam kekekalan, sebuah hidup yang menyaksikan kenyataan, jaminan, damai sejahtera, dan keyakinan iman yang kuat kepada Allah yang hidup. Sebagai tambahan, ada usaha yang positif, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan bersama di perguruan tinggi untuk memberitakan Injil. Jadi teman-teman, kita mesti membayangkan kalau mahasiswa itu atau seorang Kristen itu ada di dalam satu fase perjalanan yang namanya perguruan tinggi, dan di situ dia bernaung di dalam sebuah PMK. Sebagai pribadi, dia punya tanggung jawab akademis, tanggung jawab kesaksian hidup. Nah, sebagai tambahannya, ya, kata Stacy, ada usaha yang positif, baik secara pribadi maupun persekutuan bersama, yaitu memberitakan Injil, menyaksikan kabar baik secara verbal, demonstrasi maupun proklamasi. Oke, jadi itulah kehidupan seorang mahasiswa Kristen di kampus, tanggung jawabnya. Nah, apa yang dimaksud dengan inisiatif dan tanggung jawab mahasiswa dalam penginjilan perguruan tinggi? Hal ini tidak berarti PMK memiliki seluruh karunia lengkap dalam sehingga dirinya sanggup melayani tanpa perlu lagi bantuan dari alumni, pelayan Tuhan lainnya atau staf perguruan tinggi yang Kristen. Hal tersebut tidak berarti bahwa mahasiswa sendirilah yang melayani seluruhnya sebagai pembicara, pengajar firman Tuhan, atau bersaksi. Nah, apa yang dimaksud adalah bahwa mahasiswa perguruan tinggi menerima kisah 1 ayat 18 ya, dan perintah agung lain mengenai pekabaran Injil, 1:18 1 ayat 8 ya. Mengenai pekabaran Injil dengan sungguh-sungguh, mereka melihat kampus sebagai Yerusalem mereka. Ya, jadi kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, itu kampus itu menjadi Yerusalem mereka.
dan meyakini bahwa Allah telah memberi mereka tanggung jawab untuk memperkenalkan Kristus di kampus mereka. Ini semangat ini yang mesti ditangkap oleh seorang Kristen ketika berada di kampus. Ya, tapi itu nggak berarti semua tanggung jawab itu dibebankan kepada dia dan itu pelayanan dia sepenuhnya. Enggak. Ya, nanti ini lalu berbicara soal bagaimana berkolaborasi, bagaimana mahasiswa punya perannya sendiri, lalu para church yang lain, organisasi yang lain, staff, itu punya perannya. Tapi siapa yang ada di depan? Siapa yang menjadi frontliner? Siapa yang bertindak langsung? Ya, mahasiswa itu sendiri. Karena itu kesempatan mereka. Karena itu waktunya mereka. Nah, bagaimana caranya ini dikerjakan? Secara umum ada dua metode dalam pekabaran Injil, yaitu melalui mimbar, khotbah KKR, dan acara misi kampus, dan secara pribadi melalui kesaksian dan penghidupan pribadi. Keduanya saling melengkapi. Dalam hal mempelajari firman Tuhan, perlu dibedakan antara eksposisi Alkitab oleh mereka yang memiliki karunia pengajaran dan berkhotbah, dengan pendalaman Alkitab dalam kelompok kecil yang dipenuhi mahasiswa, keduanya diperlukan. Jadi pertama soal pekabaran Injil, ada yang disebut dengan melalui mimbar, jadi itu massal, ya KKR atau acara misi kampus. Lalu ada yang kemudian secara pribadi. Nah, keduanya saling melengkapi. Nah, kita mesti melihat PMK kita mana yang kita kerjakan hari ini. Kebanyakan banyak membebankan pada khotbah KKR dan acara misi kampus. Meskipun dikerjakan orang-orang per pribadi, tetapi itu ada di dalam program besar PMK. Kalau yang kedua, kita kurang kuat, kita mesti mengevaluasi. Nah, apakah PMK kita ya secara pribadi memang tetap mendorong orang untuk memberitakan. Karena nggak bisa cuma satu aja. Itu mesti saling melengkapi. Lalu kemudian, ketika bicara tentang pemberitaan Injil, pun kita mesti memikirkan ada dua hal yang metode untuk mempelajari firman Tuhan. Yaitu di dalam kelompok besar, itu berupa pengajaran atau berkhotbah, dan di dalam kelompok kecil, berupa pendalaman Alkitab yang dipimpin oleh mahasiswa. Keduanya diperlukan. Nah, jangan sampai pelayanan mahasiswa, nanti kalau kita bicara soal keunikan, jangan sampai kita membebankan pengajaran itu kepada persekutuan besar. Lalu mengabaikan persekutuan yang kecil. Karena bagaimanapun, inisiatif pelayanan mahasiswa itu ada di mahasiswa. Maka kelompok-kelompok kecil sebagai tempat pengajaran Alkitab itu perlu sekali. Nanti itu kita lihat bagaimana perlunya, kita lihat di dalam keunikan gerakan pelayanan mahasiswa. Teman-teman yang jadi pengurus dan jadi calon pengurus mesti kebayang teks ini menolong kita untuk melihat, ya kalau kita membicarakan program pembinaan, kita mesti memadukan, mengintegrasikan antara persekutuan besar dan persekutuan kecil. Antara mengundang pembicara dan memberdayakan mahasiswa. Mahasiswa perlu berinisiatif mengundang pembicara yang tepat untuk mengajar firman Tuhan dalam persekutuan besar, tapi pada saat yang sama, mengingat bahwa pendalaman Alkitab oleh mahasiswa telah terbukti paling efektif dalam usaha penginjilan. Personal approach, ya, penginjilan lewat pertemanan, ya, apa namanya, friendship evangelism, itu punya dampak yang jauh lebih besar dan juga lebih panjang ketimbang massal sekali dan selesai. Nah, ini yang teman-teman PMK mesti perhatikan. Stacy Wood melihat itu begitu penting di dalam gerakan pelayanan mahasiswa. Inisiatif dan tanggung jawab mahasiswa itu mendapat porsi yang besar ketika berada di kampus. Jadi matinya gerakan pelayanan mahasiswa kalau mahasiswa itu sendiri tidak punya inisiatif lagi. Jangan serahkan pelayanan mahasiswa itu kepada gereja atau kepada pembicara.
Pembicara perlu, gereja perlu, para church perlu. Tetapi mereka menjadi orang yang menolong para mahasiswa. Bukan orang yang terjun langsung menghadapi mahasiswa-mahasiswa baru. Tidak, mereka itu support system. Oke, teman-teman mesti memaknai inisiatif dan tanggung jawab ini sehingga kalian itu punya apa ya? Kalau gagal kampus. Tapi kalau kalian berhasil, ya maka kampus akan berhasil mencapai visi. Ya, para jus bisa bubar, gereja bisa tidak eksis. Tapi di dalam kampus kalau ada orang pribadi-pribadi yang mengerjakan inisiatifnya, ya maka penginjilan, pemuritan, pelipat gandaan pengutusan itu akan berlangsung di dunia mahasiswa. Nah itu, silahkan ada yang mau berkomentar berkaitan dengan visi dan misi. Jadi visi misi itu ini asalnya dari Allah dan inisiatifnya dari Allah. Issue D, pengutusan Allah. Oke, lalu kita masuk pada Stacy Wood yang bertanggung jawab dalam gerakan penginjilan, gerakan kekristenan di kampus adalah mahasiswa itu sendiri. Itu yang kita bahas dari bab 1 sama bagian 1 bab sama bagian 2. Ada yang mau bertanya? Baik, untuk kakak, abang, dan teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh dituliskan saja di Slido. Nanti akan ditampilkan dan akan aku bacakan. Nah, sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaan, aku lanjut aja ya, karena waktu kita nggak banyak kayaknya. Ya. Tadi setelah bicara visi misi, inisiatifnya, ini bukan visi misi foya-foya ya, yang lagi tren di TikTok. Bahwa Allah lah yang mempunyai visi dan Allah yang berinisiatif mengutus. Yang kedua, bicara mahasiswa punya tanggung jawab di kampus. Nah, lalu yang ketiga, kita bicara soal keunikan gerakan persekutuan mahasiswa. Nah, keunikan ini bicara kekhususan, lebih kepada bukan berarti dia lebih superior atau lebih inferior, tetapi bisa dibedakan dengan gerakan yang lainnya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi gereja dan persekutuan mahasiswa tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Gini, gerakan mahasiswa itu cuma satu fase dari perjalanan hidup seorang Kristen. Ya, masa kecil dia ada di sekolah minggu, lalu masuk sekolah, ada persekutuan siswa di SMP, SMA, lalu masuk kampus, tetapi dia tetap berada di dalam gereja, lalu masuk dalam dunia profesi, tetap ada dalam gereja. Nah, persekutuan mahasiswa ini satu fase perjalanan hidup dia. Jadi dia tidak bisa dipisahkan dengan perjalanan lainnya, fase yang lainnya nggak bisa dipisahkan itu karena itu fase pembentukan dia menjadi serupa Kristus ya nanti di dalam kekekalan serupa dengan Kristus. Tetapi dia bisa dibedakan. Oke, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Tapi jangan juga membayangkan bahwa dia superior. No. Ya, sebagai sebuah fase dia terbeda, tapi dia nggak superior, namun juga nggak inferior. Tapi ada yang unik dari PMK ini yang gereja tidak bisa lakukan atau gereja tidak bisa kerjakan. Nah, itu yang disebut dengan keunikan gerakannya. Dan juga ya nanti kemudian PMK tidak mengambil alih pekerjaan gereja. Sederhananya kita nggak membaptiskan orang, nggak ada sakramen di PMK, gitu ya. Tapi dia punya keunikan. Keunikannya apa saja? Nah, ini dibahas oleh
Colin Chapman, dia katakan keunikan gerakannya adalah gerakan yang berpusatkan pada Alkitab. Nah, ini kembali lagi pada semangat Injili, semangat dari gerakan Injili yang pewahyuan Allah, dipakai semangat gerakannya berpusatkan pada Alkitab, Bible Center atau Bible Movement. Nah, itu ada di bagian belakang. Gerakan yang tunduk di bawah yang pelajari Alkitab, Bible Movement, movement through Bible study. Nah, kegiatan utama kita adalah penyelidikan Alkitab, dan salah satu tujuan utama kita adalah menolong setiap mahasiswa untuk pelajari Alkitab secara mandiri dan kemudian mengaplikasikan pengajaran yang diperoleh. Nah, gerakan PMK bukanlah gerakan top down dari mimbar lalu disampaikan sabda untuk ditaati, tidak. Nah, keunikan dari gerakan PMK adalah kita sama-sama belajar secara mandiri dan kemudian mengaplikasikan pengajaran yang diperoleh. Jika mahasiswa dapat belajar dan menunjukkan seluruhan hidup mereka di bawah kuasa firman Tuhan, mereka akan mampu untuk mengajar orang lain dalam lingkup gereja mereka dan membangkitkan kerinduan yang sama pada firman Tuhan dalam diri orang-orang yang dilayani. Nah, ini keunikan dari gerakan PMK. Maka porsi paling besar sebenarnya di dalam PMK adalah gerakan mempelajari, baik di dalam persekutuan besar dan di dalam persekutuan kecil. Nah, dari mana misi, dari mana proyek ketaatan muncul atau pelayanan muncul? Dari aplikasi setelah mempelajari Alkitab. Itu ya. Maka kemudian berikutnya, apa yang terjadi dalam sebuah gerakan PMK yang perlu dilakukan oleh sebuah PMK adalah kasih tools. Jadi kita nggak datang dengan doktrin. Oke, kita belajar doktrin A, B, C, itu perlu. Tapi bukan itu fungsi dari, maksudnya bukan itu bisnis utamanya. Bisnis utamanya adalah kasih tools kepada mereka. Tolong mereka untuk punya tools supaya bisa cari tahu. Maka nanti di dalam strategi kita, dalam program kita masih menolong orang untuk bisa bersatu teduh, bisa ber-PA dengan OIA, mengenali beragam kesusastraan Alkitab, mana yang narasi, mana yang puisi, mana yang surat, mana yang wahyu. Kita kasih tools-tools itu. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka belajar, mereka tahu, oke, Paulus, maksudnya Korintus itu adalah surat. Ya, surat itu prinsipnya ada pembukaan, ada isi, ada salam, ada penutup. Ada pembukaan, salam, isi, dan penutup. Ada pengirim, ada penerima, ada konteksnya. Kita belajar di sana. Itu. Lalu kedua adalah sebuah gerakan yang melayani gereja. PMK tidak pernah menjadi gereja kecil dan mahasiswanya menjadi jauh dari gereja. Jadi sesungguhnya gerakan PMK bisa dibedakan, iya, tetapi tidak bisa dipisah karena kita bukan gereja. Saudara-saudara sekalian yang berasal dari beragam gereja harusnya tetap terikat dengan gerejanya sendiri. Bukan berarti harus terpisah. Oke, selama mahasiswa aku nggak mau terlibat ya. Enggak, kita tetap anggota gereja. Maka semangat dari PMK adalah mempersiapkan mahasiswanya. Ya, PMK itu menjadi laboratorium, mereka bermisi. Tapi ketika sudah lulus, ya mereka nggak akan di PMK. Mereka kembali ke gerejanya. Itu semangat. Supaya apa? Supaya gereja-gereja kita itu bertumbuh dewasa, makin besar, makin kuat orang-orang yang melayani di sana. Penatua-penatuanya, majelisnya, atau bahkan dari PMK lahir pendeta yang nanti akan melayani di gerejanya. Ya. Yang ketiga, keunikan dari gerakan mahasiswa adalah sebuah gerakan yang terutama sekali melayani di kampus. Mahasiswa diperhadapkan dengan pengetahuan dan alur pikir yang baru. Mereka membutuhkan persekutuan dalam mencari jawaban bagi pertanyaan dan tantangan yang ada. Jadi apa yang unik dari kegiatan di PMK ini, mahasiswa itu punya status hibrid. Ya, seorang Kristen yang punya, maksudnya seorang Kristen yang punya identitas sebagai mahasiswa sekaligus sebagai Kristen.
Nah, sebagai mahasiswa, dia mesti berpikir kritis. Nah, sebagai Kristen, pemikiran kritisnya itu harus bersandarkan pada Christian worldview. Maka pekerjaan kita sebenarnya menolong mereka untuk punya Christian worldview untuk setiap isu. Jadi jangan menjadikan PMK itu sebagai tempat pengasingan, enggak. PMK itu menjadi tempat mempersiapkan mereka nanti ketika berhadapan dengan dunia, dengan nilai-nilai, dunia, dengan kampus, dengan ide-ide yang ditawarkan pendidikan tinggi, mereka punya kacamata Kristiani. Ya. Lalu, mahasiswa kelak akan menjadi pemimpin, memberitakan Injil kepada mereka semasa kampus menjadi kesempatan berharga. Ingat, oke, sejauh ini kita punya gerakan namanya ya komisi eksternal. Tapi semangat kita, komisi eksternal yang melayani. Tapi kita mesti membayangkan bahwa pelayanan itu adalah laboratorium. Itu bukan tujuan kita. Itu media kita untuk membentuk orang. Goal kita tetap orang ini nanti ketika sudah keluar dari kampus, mereka bisa berdampak. Maka pelayanan-pelayanan eksternal itu menjadi media mereka, jadi menjadi ajang mereka untuk berlatih. Itu bukan goal kita, tapi itu media kita untuk berlatih. Bukan berarti media itu entah itu desa, entah itu sekolah, entah itu anak-anak nggak terlalu kita pedulikan. Itu kan namanya cuma laboratorium, nggak juga. Tapi di dalam benak si pengurus komisi, ya orang-orang yang melayani di sana itu nanti punya tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Lalu yang keempat, sebuah gerakan yang mengutamakan penginjilan. Tujuan kita bukanlah untuk membangun iman Kristen saja, tetapi juga memampukan mereka menjadi saksi Kristus yang lebih efektif dalam komunitas mahasiswa. Nah, keunikan dari gerakan ini, yang menjadi frontliner itu, yang ada di garda terdepan, garis ke depan dari gerakan mahasiswa adalah mahasiswa itu sendiri. Teman-teman menerima pengajaran di kelompok besar, menerima pengajaran Alkitab di kelompok kecil, tidak berhenti di kamu, tidak berhenti di anggota PMK itu. Tetapi itu mesti disebarluaskan, itu mesti diwartakan. Ya, lewat apa? Lewat proklamasi. Nyatakan Injil secara verbal dan didemonstrasikan. Nyatakan Injil secara laku hidup, secara kesaksian hidup. Jadi gerakan kita sebenarnya gerakan untuk membentuk orang supaya bisa pergi. Terus saya kedengaran nggak? Kedengeran, Bang. Oke, tapi slide yang satu lagi nanti ya. Nah, yang kelima, ada sebuah gerakan yang digerakkan oleh para pemimpin mahasiswa. Gereja sedang membutuhkan orang-orang awam dalam jumlah besar menjadi pemimpin yang dapat dipercaya dan mau menerima tanggung jawab dalam berbagai bidang yang ada dalam kehidupan gereja. Tujuan kita adalah bahwa semua persekutuan mahasiswa haruslah dipimpin oleh mahasiswa itu sendiri. Ya. Jadi gerakan yang digerakkan oleh para pemimpin mahasiswa. Nanti ini pentingnya regenerasi, pentingnya kepemimpinan yang baik. Karena kita nggak, dan jangan mengharapkan gereja yang akan memimpin, para church yang akan memimpin, enggak. Yang menjadi pemimpin gerakan mahasiswa adalah mahasiswa sendiri. Jadi kepemimpinan awam itu menjadi sangat penting. Nah, yang keenam, sebuah gerakan dari persekutuan-persekutuan lokal yang ada, tidak perlu terlalu panjang. Ketujuh, sebuah gerakan yang menghasilkan pemikiran Kristen yang kreatif. Di tengah dunia yang memperebutkan pikiran kaum muda dan menggunakan daya yang ada untuk memenangkan pertempuran, sebuah persekutuan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mendorong para mahasiswa agar mempunyai penghayatan iman yang teguh dan cerdas, dan dasar ini
ada orang kudus berani dan kreatif dalam membicarakan masalah-masalah yang ada pada masa kini. Jadi lagi-lagi seperti mimpinya Isabelo Magalit, gerakan mahasiswa gini. Kalau mereka tidak dimuridkan oleh PMK, mereka akan dimuridkan oleh dunia. Nah, itu istilah yang dipakaikan. Nah, kalau begitu, cuma itu pilihannya. Kalau nggak dimuridkan dunia, ya dimuridkan oleh PMK. Maka PMK perlu memuridkan mereka. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan PMK, tapi untuk kepentingan dunia. Dalam pengertian, ya kita dari pelayanan kita mesti dihasilkan orang-orang yang punya fondasi yang seteguh batu karang, sehingga ketika mereka ada di profesi mereka masing-masing, jalan apapun yang mereka tempuh, mereka menunjukkan fondasi yang kuat dan buah yang sesuai dengan fondasi itu. Jadi kalau bicara soal pokok anggur, ya ranting itu mesti melekat kuat pada cabangnya. Dan buah yang dihasilkan pada ranting adalah buah yang berasal dari pokok anggur. Kira-kira begitu. Buahnya itu menjadi buah yang memang nyata bisa dinikmati oleh beragam orang. Tapi asalnya jelas dari pokok anggur. Ya, itu tugas, itu keunikan. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo teman-teman bisa meresponi apa yang kalian dapat, apa yang kalian tidak setuju. Baik Bang, di Slido sudah ada beberapa pertanyaan. Aku akan bacakan. Yang pertama ada dari Yere. Apa yang terjadi pada orang percaya yang hanya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak menghidupi visi dan misi? Dipersilakan Bang untuk dijawab. Jadi agak sulit membayangkan seorang mengatakan aku percaya Tuhan Yesus sebagai agak sulit menerima percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak menghidupi apa yang menjadi kehendaknya. Ya, ketika kita bicara Dia adalah Tuhan kita, maka bersamaan dengan itu kita menempatkan diri sebagai umatnya. Ketika Dia bilang bahwa Dia adalah Allah kita, maka pada saat yang sama sebenarnya kita menempatkan diri sebagai hambanya. Ya, kalau Dia Tuhan kita adalah hambanya. Kalau Dia guru kita adalah muridnya. Apa yang dilakukan oleh umat, hamba, budak, atau murid adalah taat pada kehendak Tuhan, guru, juru selamat itu. Ya, itu sesuatu yang melekat ya. Maka yang bersamaan dari kepercayaan itu adalah ketaatan. Jadi cukup sulit untuk menerima bahwa oke aku percaya tapi aku nggak mau lakukan apa-apa. Ya sebenarnya sederhananya ya dia nggak percaya sebenarnya, lebih kepada pengakuan rasionalitas aja, tapi ketundukan itu tidak ditunjukkan. Kalau nggak ditunjukkan ya sebenarnya ya kita nggak mengabdi kepada Dia. Itu sih konsekuensi dari setiap orang yang percaya adalah tunduk. Karena apa? Di dalam kepercayaan kita, maka kemudian dianugerahkan Roh Kudus yang akan menuntun atau tanda kutip akan memaksa kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Akhirnya ya kalau kita nggak melakukan apa yang menjadi kehendaknya, lalu kehendak siapa yang kita lakukan? Kehendak dunia ini, kehendak diri sendiri. Pilihannya kan ya kita cuma bisa mengabdi kepada dua hal, Allah atau Mammon. Maka kalau bukan Allah, ya kepada Allah kita mengabdi, maka kita mengabdi kepada yang lain. Kalau mengabdi kepada yang lain, sesungguhnya kita nggak sedang mengabdi kepada Tuhan. Aku sih nangkapnya begitu ya. Jadi sulit mengatakan jadi PMK, percaya pada Tuhan di PMK, tapi nggak mau ngelakuin apa-apa. Konsekuensi dari percaya adalah melakukan apa yang dipercayai itu. Itu. Oke, makasih Bang. Ini ada pertanyaan yang kedua.
Melihat hari-hari ini banyak mahasiswa yang tidak capable dalam memimpin PA, sharing seperti apa yang dapat kita lakukan? Persilakan, Bang. Tidak capable. Nah, kemudian gini, bicara tidak capable itu, berarti di sana ada proses pembentukan. Nah, itu aku sih melihat itu proses pembentukan. Nah, ketika kita bicara organisasi, apakah PMK sungguh-sungguh mempersiapkan seseorang itu menjadi pemimpin kelompok kecil, menjadi pemimpin PA, orang yang bisa menuntun orang lain mengenali Alkitab. Nah, itu bicara program ya. Lalu bicara program ini sendiri, nanti apa yang lebih dalam dari itu, apakah PMK sebenarnya menghidupi semangat bahwa bahwa gerakan mempelajari Alkitab itu menjadi gerakan kita PMK itu ya gerakan mempelajari Alkitab loh, maka semangatnya mesti ya semangat itu mesti ditunjukkan dengan ya program-program yang menolong orang. Yang paling mendasar yang perlu dievaluasi itu. Apakah PMK punya semangat untuk mempelajari Alkitab? Kalau punya semangat, maka kemudian itu akan mestinya ditindaklanjuti dengan mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang cakap untuk mengajar. Nah, itu dalam konteks PMK ya. Lalu di dalam konteks pribadi, kenapa dia nggak capable? Ya bisa jadi apa namanya ya? Nah, ini juga berkaitan dengan dia nggak mendapatkan tempat pelatihan yang baik, lalu kemudian dia tidak melihat itu menjadi hal yang esensi untuk dipersiapkan, membekali diri. Nah, karena teman-teman kita mesti menghayati bahwa seseorang mampu memimpin PA itu tidak harus, saya katakan ya, tidak harus paham semua macam jenis teologi, tidak harus paham semua macam jenis doktrin, enggak. Nah, di dalam PA kan kita identiknya itu sebenarnya kebanyakan adalah biblika, pendekatannya biblika. Kita mempelajari perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama masing-masing, perjanjian baru masing-masing kitab. Kita datangnya pendekatan biblika, OIA. Sistematika itu kan sudah menyatukan semua gabungan, misalnya semua ajaran tentang Alkitab misalnya, ajaran tentang Allah di semua kitab. Nah, kalau biblika atau pendekatan PA, ya cukup porsi teks itu. Katakanlah kita belajar kitab surat, misalnya suratnya Paulus kepada Timotius, ya sudah cukup situ aja. Nah, prinsip-prinsipnya ya kita belajar observasi, interpretasi, aplikasi, itu sesuatu yang sebenarnya basic, sederhana. Nah, kalau di dalam hal itu pun nggak cakap, nggak perlu ditanyakan PMK menolong nggak, melatih nggak, menggait, maksudnya memberikan semangat nggak bahwa ini nih yang esensi. Kadang-kadang kita malas ber-PA karena apa? Sudah ada yang lebih instan. Yang lebih instan itu apa? Ya udah dengerin aja kuliahnya si A, si B, pendeta A, pendeta B, teolog A, teolog B. Udah itu lebih instan. Karena gini, ber-PA itu seperti ilustrasinya ya. Teman-teman seperti meramu, seperti di dapur. Ya mesti paham bikin masakan tuh, kita mesti meramu apa bumbunya, bagaimana proses masaknya, ya kita meramu bumbu, proses masak, itu ber-PA itu begitu. Sedangkan mendengar khotbah itu seperti menikmati makanan aja. Mana yang lebih enak, memasak atau menikmati makanannya? Ya lebih enak menikmati makanannya. Kita seringkali ada dalam situasi ini. Sehingga lambat laun kalau PMK-nya pun lebih memilih untuk menyajikan masakan yang fine dining, ya sudah menu ala restoran. Jadi orang tuh nggak mau tahu lagi gimana prosesnya fine dining itu dibuat. Jadi ber-PA juga udah malas. Saya tanya deh di kamar kalian ada berapa buku PA?
bandingkan dengan berapa buku teologi. Nah, itu menjadi gambaran betapa kita nggak terlalu mau repot, nggak mau terlalu repot mengikuti proses. Cari dulu, tanya satu-satu, jawab satu-satu, ketimbang ya udah dengerin aja nih doktrin tentang akhir zaman. Nah, ya udah terima aja. Ya, teolognya udah baca ribuan buku lalu dijadikan materi. Itu jadi fine dining. Lebih enak begitu toh. Tapi akhir mahasiswa nggak gitu. Karena apa? Mahasiswa itu punya daya nalar, daya kreasi, daya kritis. Maka PA itu menjadi sebuah keharusan supaya pengajaran yang baru yang dia dapatkan, dia punya usaha dan dia dapat pengajaran yang lebih fresh. Nah, bisa liar nggak? Enggak. Kalau kita sudah kasih bingkainya. Bingkainya tadi apa? Tentang otoritas Alkitab, tentang kuasa Kristus, tentang Roh Kudus yang menuntun. Kita nggak akan kemana-mana. Itu ya, agak melebar jawabannya. Masih ada lagi? Mungkin ini satu pertanyaan terakhir, Bang. Jadi, ketika melihat setiap regenerasi para pemimpin-pemimpin ini awam dan banyak kesalahan adalah suatu yang wajar. Apakah ini membangun tanggung jawab? Persilakan, Bang. Gimana pertanyaannya? Kalau Ketika melihat setiap regenerasi para pemimpin ini awam dan banyak kesalahan, apakah itu pemimpin-pemimpin suatu awam yang ini, wajar? Apakah ini akan membangun Oke. tanggung jawab? Saya coba menjawab sepemahaman saya ya. Nah, apakah ada regenerasi yang ideal? Hampir tidak ada proses regenerasi yang ideal. Menghasilkan pemimpin yang ideal itu tidak selalu berhasil, ya tidak sepenuhnya berhasil. Pasti ada gagal di sana sini. Oke. Jadi kesalahan beregenerasi, kegagalan meregenerasikan itu sesuatu yang umum lah. Tapi kemudian kalau kita tahu yang ideal, ya kita harusnya belajar untuk 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 berubah, belajar untuk memperbaiki, ya bersedia untuk memperbaharui proses regenerasi. Lalu kemudian tadi bicara soal mempengaruhi tanggung jawab ya. Betul, Bang. Nah, bicara tanggung jawab, gini, regenerasi itu kan itu proses mengalihkan estafet kepemimpinan, itu regenerasi. Ya, itu kan proses mengalihkan. Lalu yang dialihkan ini kepada siapa dialihkan adalah orang-orang yang punya tanggung jawab. Ya, dan kita mengalihkan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang bertanggung jawab, yang cakap mengajar, yang bisa juga nanti meneruskan. Saya menangkapnya regenerasi yang baik kayak gini. Kalau kita mempersiapkan orang-orang yang bertanggung jawab, ya yang bertanggung jawab semasa dia ada di kampus, hampir bisa dipastikan kita akan bisa melakukan regenerasi dengan baik. Kalau PMK membentuk mahasiswa yang bertanggung jawab semasa di kampus, ya membentuk mereka mulai dari semester 1, 2, 3, 4. Kalau kita membentuk orang-orang yang bertanggung jawab, yaitu menyaksikan kesaksian akademis yang baik, lalu kesaksian hidup yang baik. Kalau kita hasilkan orang seperti ini, bisa dipastikan regenerasi akan berlangsung dengan baik. Tapi kalau PMK tidak menghasilkan orang-orang yang seperti ini, ya tidak bertanggung jawab, hampir dipastikan regenerasi juga akan mandek, akan gagal. Ya, begitu logika sederhananya. Bisa?
Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri persekutuan mahasiswa yang kuat. Ini masih dari tulisannya siapa tadi yang menuliskan itu. Oh, ini sudah tulisan yang baru ya, si Doug Wallen. Ya. Nah, kalau tadi bicara keunikan gerakan persekutuan mahasiswa, maka yang ini bicara PMK yang baik itu. Kalau tadi kan gerakannya apa sih yang berbeda dari PMK dibandingkan dengan TJ dan yang lain? Maka ini bicara soal kalau PMK itu kuatnya itu dinilai dari apa? Nah, ini nanti gunanya buat apa sih? Untuk menolong kita kalau bicara KPI atau bicara Key Performance Index ya, maka bagian-bagian ini yang perlu kita nilai. Jadi keberhasilan PMK itu bukan dari banyaknya aktivitas yang dikerjain atau apa, tapi dari hal-hal ini. Pertama adalah kepemimpinan berkualitas tinggi. Pemimpin yang efektif mengetahui bagaimana memperlengkapi, memampukan, dan memperkuat orang yang dipimpinnya. Menjadikan orang lain pemimpin juga, memimpin dengan melayani. Jadi kualitas tinggi dari seorang pemimpin itu bukanlah soal karismanya, soal mampu menggerak, soal apa ya, kalau berdiri di mimbar tuh, wah dia berwibawa. Bukan soal itu, tetapi kemampuannya untuk menghasilkan pemimpin yang lain, menggerakkan dan menghasilkan pemimpin berikutnya. Itu pemimpin yang baik. Jadi tidak perlu membayangkan pemimpin yang baik itu harus seperti Pak Tong misalnya. Kalau teman-teman mengenali dia sosok dia punya kepemimpinan yang kuat. Enggak selalu ya Pak Tong ya Pak Tong. Kalau di dalam kampus ya kalau kalian berhasil ya mampu mempengaruhi orang lain, menggerakkan orang lain untuk mengerjakan pelayanannya dan generasi berikutnya juga bisa memimpin dengan baik, itulah pemimpin yang berkualitas tinggi. Nah, 3 fase kepemimpinan yang kuat adalah menumbuhkan sebuah visi. Jadi orang ini mampu meneruskan visi itu dengan baik, lalu meminta komitmen dari pengurus mengerjakan bagiannya, tidak otoriter, tapi masing-masing orang itu di dalam timnya itu bisa kerjakan apa yang menjadi bagiannya dengan baik. Tahu gitu loh, ya aku tahu bagianku, karena pemimpin itu memandu untuk mengerjakan bagianku, bukan perintah top down, enggak. Tapi keberadaan pemimpin itu menolong orang-orang yang di bawah bimbingannya itu tahu apa yang harus dikerjakan. Lalu cara pemilihan pemimpin baru yang baik, regenerasi dilakukan dengan baik. Itulah fase kepemimpinan yang kuat. Nah, hampir di semua regenerasi di PMK IPB jarang sekali, ya berarti hampir keseluruhan proses regenerasi itu mandek. Katakanlah pemilihan koordinator PMK itu nggak pernah mudah. Sedikit sekali yang langsung bilang iya, perguruan itu panjang. Ya, dan bisa jadi selalu bukan pilihan pertama, tapi pilihan yang berikutnya. Ini menjadi alarm buat PMK IPB soal kepemimpinan. Ya, masaku juga begitu. Ya, masa sebelum aku juga begitu. Nah, ini kan kita mesti belajar nih, apa yang terjadi sih sebenarnya. Nah, yang kedua adalah kerjasama antara staf atau alumni dan mahasiswa. Perlu kerjasama yang baik, dan ini terjadi ketika PMK dan alumni atau staf mempunyai hubungan yang saling menguatkan dan menunjukkan ketersediaan satu sama lain. Bukan top down, lagi-lagi saya tetap menganjurkan bahwa inisiatif kepemimpinan itu ada di mahasiswa. Tetapi kepemimpinan mahasiswa atau organisasi yang bernama PMK itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Dia perlu support system. Lalu support system ini ngapain? Sebagai konsulen, sebagai penasehat, ya, bukan pemberi perintah, tapi menjadi counselor. Counselor, kenapa mereka jadi counselor? Mereka sudah lebih di depan menjalani, pernah melewati masa-masa kalian. Nah, counselornya dalam hal apa? Bukan dalam hal metode, tapi dalam hal-hal yang bersifat
prinsip, esensi. Soal metode, masing-masing adalah perintis pada masanya sendiri. Ya, tidak pernah ada sesuatu, itu sudah pernah kami lakukan. Enggak, masing-masing masa itu punya pergumulan. Tapi kita butuh counsel, kita butuh panduan. Ya. Oke, jadi ada partnership yang baik. Kita nggak perlu terlalu takut dengan partnership, tapi juga harus belajar apa yang menjadi peran kita, apa yang menjadi peran konselor. Ya. Lalu ketiga, komunitas yang menarik. PMK itu kuat kalau dia bisa menjadi komunitas yang menarik. Kenapa ada banyak komunitas yang hype, kumpulan yang hype ya sekarang ini? Ada banyak komunitas apa saja? Karena menarik. Ya, menarik perhatian. Kualitas komunitas dalam PMK nampak pada persekutuan besar. Acara persekutuan besar berfungsi sebagai sumber penguatan dan dukungan yang positif bagi jemaat PMK. Jadi kita nggak bisa mengabaikan juga persekutuan besar. Di menariknya sebuah PMK itu dikatakan oleh si penulis ini tampak dari persekutuan besarnya. Ya. Jadi di sana tempat orang berkumpul, tempat orang bercerita, tempat orang bertegur sapa. Suaraku masih kedengaran? Masih, Bang. Kayaknya laptopku mati sambil jalan. Dulu di PMK IPB ada yang disebut dengan persekutuan minggu. Kalian masih pernah menjalaninya? Persekutuan minggu sore? Sudah enggak pernah, Bang. Udah nggak lagi ya. Saya lupa di zaman kapan, di tahun berapa itu ditiadakan. Tapi itu menjadi momen yang menarik, yang ditunggu, karena setelah orang pulang dari pelayanan di komisi masing-masing, katakanlah diaspora, KPP, ya komisi yang awal-awal ya, habis dari desa, habis dari panti, dan semua kumpul di sana. Itu menjadi tempat bukan belajar doktrin, enggak, tapi lebih kepada itu menjadi tempat bercerita. Tentu ada firman ada, tapi itu menjadi tempat bertemunya orang dari beragam komisi bertemu dalam persekutuan besar. Dulu kan ya adanya persekutuan minggu sore, lalu masuk ke persekutuan komisi. Baru kemudian dicoba dialihkan kepada persekutuan besar, persekutuan PMK. Dan kemudian perlahan-lahan persekutuan komisi dialihkan, dipindahkan ke persekutuan PMK. Tapi persekutuan PMK pun bentuknya tidak menyerupai, jadi nggak kopi dengan apa yang terjadi di persekutuan minggu sore. Tapi persekutuan PMK tampaknya belakangan lebih kepada persekutuan yang bersifat doktrinal. Jadi doktrin yang dibutuhkan oleh semua komisi lalu ditempatkan di situ. Nah, belakangan aku lihat, jadi di mana sebenarnya PMK sebagai sebuah organisasi itu punya tempat bersama untuk merayakan kepulangan dari pelayanan. Itu yang aku lihat tidak ditemukan lagi belakangan. Nah, apakah komisi? Nah, mungkin iya. Komisi menjadi tempat persekutuan besar anggota-anggota komisi selain dari kelompok kecil. Iya, tentu kelompok kecil menjadi kelompok yang lebih kecil ya, tapi sebagai satu tubuh yang menjadi representasi orang. Ya, kalau orang lihat PMK nih, namanya etalasenya itu yang mana ya, gitu. Jadi kayak orang melihat sebuah kota, yang mana nih yang dilihat itu nggak terlalu kelihatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Suaraku masih kedengaran kah? Masih terdengar, Bang.
Aku lagi Baik, mencoba menghubungkan. ya Ya, untuk sambil kakak dan nanya. abang, ya untuk kakak, abang dan teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh mengajukan kembali di Slido dengan kodenya #apres_tripbuku. Udah muncul lagi ya. Sudah, Bang. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah penginjilan yang strategis. Strategi penginjilan dikerjakan bersama oleh seluruh jemaat PMK. PMK yang kuat memiliki tekad kuat untuk menjangkau kampus dengan Injil. Ini ciri-ciri PMK yang kuat itu punya strategi penginjilan yang strategis. Ya, ada kelompok-kelompok dengan strategi kuat untuk menjangkau berbagai segmen di kampus seperti kakak bermisi bersama, pertemuan penginjilan, IPA, penginjilan dengan persahabatan. Lalu yang kedua, PMK mencoba melakukan misi keluar kampus, memberikan prioritas kepada pelatihan penginjilan dan pemahaman akan budaya. Nah, sekarang langsung lompat refleksi di dalam PMK IPB. Apakah kita punya strategi penginjilan yang kuat? Kalau gerbangnya saja, bibitnya saja, benihnya, jadi orang yang akan dimuridkan saja tidak cukup punya fondasi yang kuat, bisa dibayangkan apa yang terjadi menjadi produk luarnya, outputnya. Maka asistensi agama, IPA, penyambutan mahasiswa baru, penginjilan pribadi itu kita mesti memberikan porsi yang besar di sana. Ya, kekuatan kita mesti ada di sana di awal-awal tahun ajaran. Lalu yang berikutnya, kelompok kecil yang kuat, kualitas persekutuan besar dibangun dari kualitas-kualitas kelompok kecil. Ini prinsip. Ya, persekutuan besar itu dibangun dari kelompok-kelompok kecil. Jadi PMK itu bukanlah organisasi yang punya kelompok kecil, tapi PMK itu dibangun dari kelompok-kelompok kecil. Ya. Nah, struktur yang kuat itu kalau ada pelatihan pemimpin kakak, pemimpinnya dipersiapkan, lalu menanamkan dengan dalam visi PMK kepada pemimpin kakak, lalu mengembangkan pemimpin kakak baru untuk masa mendatang, jadi mesti memuridkan supaya ada PKK baru, dan PKK baru ini juga menjadi bagian di dalam pemimpin kampus. Lalu yang berikutnya adalah menjaga komitmen para pemimpin kakak untuk tidak melantarkan kakaknya. Maka dalam perjalanan kakak mesti ada evaluasi, ada monitoring. Ya. Lalu yang keenam, belajar dari pembinaan yang baik, tujuannya adalah berangkat dari konsep pengajaran yang sederhana untuk membentuk pola hidup. Beberapa PMK kuat di pembinaan PA, yang lain dalam pembinaan disiplin rohani, yang lain dalam pelatihan PKK. Akan sangat menguntungkan tiap kampus dapat menghargai dan saling bekerja sama. PMPPB kuatnya apa sih? Pakuan itu kuatnya apa sih? AK itu kuatnya apa sih? Perlu berinteraksi. Kalau teman-teman punya wadah yang namanya hubungan antar kampus ya, masih jalan nggak sih? Yang dengan UI, dengan ITB, nggak ya? Persekutuan antar kampus, Bang. Ya, persekutuan antar kampus. Ada sih, ada jaringan komunikasi gitu, Bang. Ya, JKS, jaringan komunikasi ya. Ya. Nah, mestinya memanfaatkan itu untuk hal-hal yang melihat tradisi yang baik. Lalu penjangkauan mahasiswa yang efektif, PMK efektif penjangkauannya memiliki penekanan pada tujuan besar, memberikan penyambutan yang hangat pada mahasiswa baru, dan kemudian dengan segera melibatkan mereka dalam kehidupan PMK. Sebuah buku mengatakan 3 bulan pertama itu menjadi waktu yang genting untuk membuat mahasiswa ada dalam PMK atau tidak. Maka penyambutan mahasiswa baru menjadi sangat penting untuk diperhatikan supaya mereka tertarik. Lalu ada persekutuan doa yang tetap. Doa adalah aktivitas yang paling kentara menyatakan kebergantungan kita kepada Allah. Jadi kalau PMK yang kuat itu punya persekutuan doa yang kuat juga. Lalu ada tradisi yang bermanfaat, ada tradisi tertentu dalam PMK yang menjadi dasar pertumbuhan selama bertahun-tahun. Tradisi ini perlu dipertahankan. Ya, hal ini dalam kaitan dengan kegiatan yang membangun PMK yang kuat. Jadi tradisi itu yang dipertahankan adalah kalau kita punya tradisi yang kuat, yang baik. Asistensi agama itu tradisi yang baik enggak? Iya. Karena itu yang kampus lain nggak punya, kita punya. Orang tuh kayak dipaksa mesti ada dalam PMK. Tanda kutip ya, meskipun dalam perkuliahan agama. Tapi di sana kita bisa ajar mereka. Ya, pola regenerasi kepemimpinan yang kuat. Nah, apakah PMK IPB punya? Itu teruskan. Kalau tidak, perlu diperbaharui.
Ya, beberapa metode penjangkauan yang efektif dan cara-cara meneruskan visi kepada generasi selanjutnya. Apa yang kita sebut dengan pola regenerasi PPM, kalau itu baik diteruskan. Itu. Aku lompat bagian ini dulu. Aku langsung masuk kepada regenerasi dulu sebelum masuk kepada diskusi. Jadi, ini, ke PMK yang kuat itu tentu ya karena ada kepemimpinan yang kuat juga di sana. Kepemimpinan kuat itu pasti bicara soal regenerasi ya. Nah, bagaimana regenerasi yang baik itu tadi Sukunadi menuliskan beberapa hal. Dia melihat pentingnya regenerasi dalam pelayanan. Regenerasi yang baik tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi jangan bayangkan kalau orang sudah jadi kakak asisten, nanti akan jadi pengurus komisi, akan jadi koordinator komisi, lalu berikutnya akan jadi koordinator PMK. Enggak semudah itu prosesnya. Oke, secara jabatan mungkin bisa saja, tetapi berkaitan dengan kepemimpinan, ya, figur, karakter, pengetahuan, ya nggak segampang itu prosesnya. Ya. Karena apa? Kecenderungan pergantian generasi mengakibatkan kemerosotan rohani. Alkitab menceritakan itu dari masa-masa kepemimpinan Daud, kepemimpinannya Salomo, dan generasi berikutnya itu makin lama makin merosot. Ya, kecenderungan begitu. Lalu yang lain juga, Tuhan Yesus memakai sebagian besar waktu pelayanannya untuk membina murid-murid agar mereka bisa meneruskan pelayanan setelah ia pergi. Setidaknya hampir ya seluruh besar waktu pelayanan Yesus itu dipakai bersama dengan muridnya. Mulai dari memilih sampai mengutus mereka. Dan itu artinya regenerasi itu dari missio Christi ke missio ecclesiae itu bukan prosesnya, oke, aku bersama-sama dengan kalian ya, nanti kalau aku sudah pergi, kalian yang gantikan. Enggak. Tapi selama 3,5 tahun itu ada proses panjang membentuk murid Petrus dari gembala dari nelayan penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu waktu sepanjang itu. Nah, di Alkitab ada banyak contoh pengajaran bahwa regenerasi yang baik itu perlu. Kalau kita lihat bagaimana Musa mempersiapkan Yosua, Elia mempersiapkan Elisa, Paulus mempersiapkan Timotius. Jadi ada prosesnya. Dan yang keempat adalah alasan praktis. Kuliah di kampus itu hanya 4-6 tahun. Tiap tahun mahasiswa baru datang dan yang lama akan lulus, sehingga perlu estafet. Maka regenerasi itu perlu dipikirkan dengan serius. Jangan pikir udahlah nanti tahun depan koordinator PMK akan regenerasi, ya udah pasti berikutnya akan ada dengan otomatis. Enggak. Nah, prinsip regenerasi yang baik itu dimulai dari kelahiran kembali atau hidup baru. Kemudian keunikan PMK atau kekuatan PMK di dalam penginjilan itu mesti serius dipikirkan. Gerbang mahasiswa baru itu mesti dijaga dengan baik, dipastikan dengan baik. Jadi orang kalau nggak lahir baru, kalau nggak punya pengalaman lahir baru, bisa nggak sih melayani? Bisa saja, dan banyak, tapi tidak akan efektif menjadi pelayan. Ya, nanti akan dapat tekanan, mundur lah, kemudian nilai-nilai yang lain, kemudian adopsi semuanya. Karena itu hal lain. Lalu kemudian kelahiran baru lah yang menjadi penanda ada Roh Kudus yang kemudian memimpin, menjadi counselor, penasehat di dalam diri orang percaya. Karena apa? Visi asalnya dari Allah, misi adalah inisiatif Allah, maka ketika seorang ada di dalam pelayanan, maka sesungguhnya yang bekerja adalah dia terhisap di dalam visi misi Allah. Nah, kalau orang nggak lahir baru, maka kemudian apa yang dia kerjakan adalah ya sebuah aktivitas saja. Nah, yang kedua, perlu ada upaya-upaya pembinaan atau pemberitaan yang baik. PMK yang kuat itu dipimpin oleh kepemimpinan yang baik. Nah, kepemimpinan yang baik itu harus dilakukan, maksudnya harus dihasilkan dari proses yang baik juga. Maka perlu seleksi.
Ya, nggak asal bina, nggak asal meneruskan kepada orang lain, supaya apa? Supaya tidak sia-sia. Nah, selama ini PMK punya prinsip aku tahu yang ku percaya, yaitu di sana sebenarnya sudah ada seleksi. Tapi kemudian perlu waspada berkaitan dengan seleksi ini. Ya, seleksi itu mesti dilakukan dengan berdoa dan berdasarkan kriteria dan utamakan kualitas. Sungguh-sungguh berdoa. Dan doa ini bukan cuma doa pribadi saja, koordinator PMK doain sendiri, enggak. Nanti kaitannya dengan bersifat personal dan korporat. Ya, bahwa transfer yang mendalam, visi, motivasi, dan kasih itu perlu bersifat personal, iya. Richard perlu dengan generasi berikutnya, tapi juga perlu bersifat korporat. Ya, mesti ada di dalam regenerasi, mesti ada di dalam persekutuan juga. Orang yang akan meneruskan pelayanan itu mesti berinteraksi, mesti berdiskusi. Maka di tempat lain ada yang namanya tim regenerasi. Jadi nggak cuma satu orang, tapi ada tim reg yang kemudian kumpulan dari beberapa orang yang nantinya akan menilai, akan menseleksi, akan berinteraksi dengan orang itu sampai akan berdoa untuk orang itu sehingga diputuskan dia akan menjadi pemimpin berikutnya. Lalu upaya-upaya yang lain adalah bersifat praktis dan realistis, ya, tidak teoritis saja. Jadi jangan kasih sesuatu yang bersifat teori, tapi juga perlu penerapan atau proyek-proyek ketaatan. Oke. Agar terjadi transformasi bukan informasi saja. Jadi proses kepemimpinan itu diregenerasikan, ya orang yang akan kita tunjuk itu mesti mengalami transformasi. Jadi TVM itu nggak cuma kasih knowledge sama dia, tapi hidupi juga visi itu. Lalu on job training, perlu adanya latihan pelayanan, jadi melibatkan dia seperti Musa dan Yosua dilibatkan, seperti Elisa dan Elisa dilibatkan, Paulus dan Timotius dilibatkan, sampai nanti akhirnya jabatan penatua itu dipegang oleh Timotius. Lalu dengan pengajaran kebenaran, ada upaya-upaya training, baca buku, pedoman persekutuan, jadi mesti banyak perlengkapannya sih, karena nanti ini berkaitan dengan transformasi knowledge atau formasi knowledge lah. Lalu penekanan pada peningkatan kesadaran, ada word, jadi ada Alkitab, ada buku, bacaan, tapi kemudian dia mesti dibawa juga pada realita. Jadi membaca zaman itu penting, supaya dia tahu pergumulannya. Lalu prinsip setia pada perkara kecil, menjadi koordinator PMK, sebelumnya dia juga mesti ada di dalam pelayanan yang lebih kecil. Sebelum menjadi pengurus komisi, dia mesti ada di dalam pelayanan yang lebih kecil. Aku memulai dari ikut asistensi, menjadi kakak matrikulasi, dari kakak matrikulasi menjadi kakak asisten, dari kakak asisten menjadi koordinator komisi, dari koordinator komisi menjadi koordinator PMK. Ya, prosesnya begitu. Ya, bukan berarti harus semua menjalani begitu, tapi dimulai dari hal yang sederhana, lalu kemudian lanjut kepada tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Lalu prinsip setia pada perkara kecil, lalu dengan banyak didoakan. Ya, perlu berdoa terus kepada orang-orang yang kita akan tunjuk sebagai pemimpin berikutnya. Lalu upaya-upaya regenerasi di PMK, realistisnya gimana? PI yang berkualitas dan baik. Jadi mesti ada program ini, maka tadi gerbang pertama atau langkah pertama orang di PI itu harus kuat. Jadi PMK PP mesti terus bergiat dalam gerakan ini. Asistensi akan berlangsung. Gimana menyambut mahasiswa baru, apalagi online begini? Ya. Gimana memasukkan mereka dalam persekutuan? Perlu dipikirkan dengan baik. Lalu setelah itu, bagaimana PKK? Bagaimana program kelompok kecil? Apa bahannya? Bagaimana proses kakaknya? Bagaimana mengevaluasi pemimpin-pemimpin kakak? Karena calon pemimpin kan ada di sini semua. Lalu pelatihan calon pemimpin. Ya, pembinaan-pembinaan apa yang perlu disiapkan? Ya, leadership, pemimpin PA kelompok, PI pribadi, menyusun program, pengelola persekutuan, berorganisasi, delegasi, motivasi, kepemimpinan rohani, libatkan mereka dalam kepanitiaan, kepengurusan, ya trainingnya mungkin banyak. Ya, anak-anak PMK banyak dilibatkan dalam berbagai organisasi, maksudnya dalam berbagai kegiatan. Itu tempat yang baik. Sampai akhirnya dia siap diutus. Tapi ya titik kritis kita seringkali adalah di nomor 1 dan nomor 2. Ya. Kalau nomor 1 gagal, akan semakin berat untuk mengerjakan nomor 2.
dan begitu seterusnya. Kalau nomor 2 gagal, ya akan makin rumit juga nomor 3, apalagi nomor 4. Sulit sekali meregenerasikan kepengurusan kalau nomor 1 nggak baik ya kan. Nah, sasaran dari proses pembinaan regenerasi adalah, kalau ini bicara formasi, ada formasi spiritual, ada formasi knowledge, ya, ada formasi karakter, dan ada formasi pelayanan. Jadi ada perubahan. Jadi ketika kita membina orang untuk jadi pemimpin, harusnya 3 atau 4 aspek itu mesti bisa terlihat, ada perubahan, ada pembaruan, ada pertumbuhan. Gitu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Semoga kalian masih on the track ya, memikirkannya. Jadi nggak perlu ditanyakan semuanya, tapi bagian-bagian yang menurut kalian tuh perlu di-highlight, perlu dipertajam. Silakan. Karena nanti ya mesti baca juga selanjutnya toh. Baik, untuk Kakak Abang dan teman-teman yang masih ada pertanyaan, karena nampaknya di Slido sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bang. Boleh, apabila ada yang... Kalau misalnya udah terlanjur sih tadi ya, udah Iya, terlanjur Bang, harus ada gimana pertanyaan. Bang? Misalnya dari yang PI itu. Oke, orang sudah masuk. Nah, kadang-kadang kan apakah kelompok dulu, apakah diinjili dulu baru dikelompokkan, atau bisa nggak di dalam kelompok diinjili? Nah, bisa. Jadi kalau sudah terlanjur nih, nah dia masuk kelompok. Nah, di kelompok kita mesti pastikan dia punya keyakinan iman yang baik, yang benar, bahwa dia percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bisa di dalam kelompok. Nah, tapi alangkah yang paling baik adalah ya sebelum dia masuk di kelompok, dia sudah percaya, dia sudah diinjili dengan baik. Tapi kalau sudah terlanjur ya di dalam kelompok. Nah, tapi mesti dipastikan itu dikerjakan. Jadi jangan anggap sudah masuk kelompok kecil, udah dimuridkan, sudah lewatlah penginjilannya. Belum tentu. Oke, itu ya. Apalagi yang mesti ini ya, kerjakan ya. Nah, sedikit tambahan, sedikit slide satu ini aja yang perlu dijelaskan lagi. Siapakah pemimpin itu? Ya, mereka adalah yang visioner, yang punya iman, yang percaya Allah bekerja dalam dunia ini dan percaya pada Dia untuk memenuhi janjinya. Jadi pemimpin, seorang disebut pemimpin, mereka yang punya yang visioner, yang melihat visi Allah itu dengan baik. Lalu kedua, mereka adalah inisiator. Mereka yang mengambil inisiatif dan memotivasi orang lain untuk bekerjasama dengan mereka, yang menyelesaikan pekerjaannya tidak menunggu untuk disuruh-suruh. Ya, seorang pemimpin adalah inisiator, bukan pengatur, tapi inisiator. Yang ketiga, mereka adalah orang yang bersemangat, memberi diri mereka sepenuhnya pada panggilan Tuhan. Mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dengan intensitas yang antusias. Mereka sepenuh hati dalam melayani dan siap meresikokan segalanya, bahkan hidup mereka. Yaitu pemimpin. Lalu mereka yang rendah hati, yang secara konsisten menunjukkan kerendahan hati mereka. Mereka rendah hati karena memandang diri mereka sebagai manusia di bawah otoritas Tuhan yang diutus untuk melaksanakan kehendak-Nya. Jadi seorang pemimpin tidak pernah menunjukkan arogansinya, tapi justru kerendahan hati. Paulus mengatakan dia adalah rasul sampai pada akhirnya dia mengatakan dia cuma budak, yang menunjukkan makin jauh perjalanan pelayanannya, makin melihat dirinya tidak layak. Dan pemimpin adalah mereka yang setia, yang melaksanakan pelayanannya hingga usai, melakukan apa yang mereka katakan dan memenuhi kewajibannya. Itu. Aku pikir itu yang perlu kita pikirkan sama-sama dari bagian hari ini, soal dinamika, visi misi, lalu
tanggung jawab seorang mahasiswa di kampus, apa yang mesti ya dia kerjakan di kampus. Lalu kalau bicara PMK, apa yang menjadi keunikan gerakan ini? Lalu kalau bicara regenerasi, bagaimana seorang pemimpin itu dihasilkan? Nah, ini sesuatu bahan yang teman-teman mesti baca lagi, sehingga ketika memimpin PMK ini, teman-teman tahu apa yang dikerjakan. Jadi bukan cuma aktivitas semata, tapi tahu apa yang dikerjakan, tahu arahnya, tahu semangatnya, lalu tahu apa yang tindakan-tindakan yang perlu dikerjakan. Ya ini jadi panduannya. Ini enggak buku apa ya, buku harus enggak, tapi ini menjadi panduan yang teman-teman bisa pakai. Oke, saya pikir sampai di situ. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau sudah selesai berarti saya selesai. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Kakak Abang dan teman-teman. Sebelumnya, sebelum mengakhiri sesi hari ini, apakah ada tambahan atau closing statement dari Abang Beni untuk kita semua? Oke, kita mengapresiasi buku. Ya sederhananya, yang kita lakukan adalah membaca apa yang dituliskan oleh para penulis ini, sambil menghayati apa yang mereka pikirkan, dan mencoba merefleksikan itu di dalam masa kita. Nah, tugasku dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, sebenarnya lebih kepada meringkaskan, memandu teman-teman membaca ini, meskipun yang kulakukan nggak sepenuhnya membantu, ya cuma menyampaikan aja. Nah, teman-teman masih punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ketika sudah baca buku ini, teman-teman mesti berani untuk merefleksikan itu di dalam konteks kalian hari ini. Katakan berkaitan dengan fisik, uji ulang. Berkaitan dengan gerakan, lihat kembali. Lalu berkaitan dengan dinamika, coba evaluasi. Ya, apa yang baik teruskan, apa yang belum dikerjakan, coba lakukan. Oke. Secara khusus berkaitan dengan regenerasi misalnya. Teman-teman perlu perhatikan, ya berkaitan dengan regenerasi, iya, perlu perhatikan bagaimana proses teman-teman selama ini meregenerasikan pelayanan. Kalau masih ada hal-hal yang baik yang perlu dibenahi, yang perlu dipersiapkan, lakukan. Nah, tantangan kalian jauh lebih berat karena tidak melihat orang, tidak bertemu dengan orang, tapi kalian harus meneruskan pelayanan kepada mereka. Nah, di dalam situasi itu, kita sama-sama mesti makin setia berdoa. Karena bagaimanapun kita melakukan sesuatu, tapi yang mengubahkan, yang memandu orang-orang yang kita nggak lihat, yang nggak kita ketemu secara fisik itu adalah Tuhan. Oke. PMK IPB itu bilang adalah anugerah yang Tuhan sediakan. Selama itu ada di tampuk, maksudnya selama kepemimpinan itu, sama tampuk kepemimpinan itu ada di pundak teman-teman, bertanggung jawablah. Ya, tanggung jawab dengan baik, sampai pada masanya kalian meneruskan pelayanan, ya kalian bisa katakan sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Sudah mencapai garis finish, ya di ujung pelayanan kalian. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya di tempat pelayanan masing-masing. Ya, itu terima kasih.